Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Melaju dengan kecepatan tinggi hingga hilang kendali, sebuah truk menabrak sejumlah kendaraan yang tengah berhenti di lampu merah di Sleman, Yogyakarta. Akibatnya 10 kendaraan rusak parah. Peristiwa tabrakan karambol terjadi di Ring Road Utara Sleman, Yogyakarta pada Jumat malam. Akibat peristiwa ini sebanyak 10 kendaraan roda 4 mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung tak ada korban luka atau jiwa dalam kecelakaan ini. Diduga penyebab terjadinya tabrakan karena adanya sebuah truk besar yang melaju dengan kecepatan tinggi sehingga sopir tidak bisa mengendalikan kemudinya. Akibatnya truk menabrak 10 kendaraan yang sedang berhenti di lampu merah. Ada truk warna hijau yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan yang ada di depannya yang sedang mengantri lampu merah. Dari belakang sehingga terjadi tumburan, dan paling depan tadi sudah kita lihat bersama semuanya, beberapa mobil ada yang kerusakannya lumayan parah, ada yang sedang, semuanya baru kita rembuk. Kita akan mediasi seluruhnya karena materi di kantor polisi. Guna mengetahui secara persis penyebab dan awal mula terjadinya insiden tersebut, semua pengemudi kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan dimintai keterangan di Mapolres Sleman. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Triyoko melaporkan. Kecelakaan maut yang melibatkan truk bermuatan limbah batu bara terjadi di Lamongan, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, seorang penumpang motor roda 3 meninggal dan 3 korban lainnya mengalami luka. Kecelakaan yang melibatkan sebuah truk bermuatan limbah batu bara terjadi di Jalan Kusuma Bangsa, Lamongan, Jawa Timur. Saat kejadian, ada motor roda 3 yang berusaha mendahului truk secara tiba-tiba. Pengemudi truk yang kaget kemudian membanting setir ke kanan dan menabrak motor roda 3 tersebut. Akibat peristiwa ini, penumpang motor roda 3 bernama Ciskil, 19 tahun, meninggal di lokasi kejadian dengan luka di kepala. Sementara pengemudi motor roda 3 dan seorang penumpang lainnya mengalami patah tulang. Meninggal dunia, penumpang dari R3 Viar, kemudian yang lain luka-luka 3 orang. Jadi tidak benar berarti ada 4. Korban meninggal dan luka dilarikan ke Rumah Sakit Dr. Sugiri Lamongan. Sementara dam truk diamankan di Mapolres Lamongan untuk dimintai keterangan. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, kebakaran kembali melanda kawasan permukiman padat penduduk di Matraman, Jakarta Timur. Kebakaran yang berasal dari kompor gas itu menghanguskan sedikitnya 20 rumah warga. Kebakaran menghanguskan sekitar 20 rumah yang berada di kawasan padat penduduk Jalan Gugus depan Matraman, Jakarta Timur, Jumat siang. Sejumlah warga berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Beberapa warga menangis histeris dan jatuh pingsan karena rumahnya terbakar. Api bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 21 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Api dari mana sih? Dari tengah apa dari? Tadi sih ada yang ngomong tidak, yang rumah nomor 2 dari gang. Apa antaranya dari orang? Kompor rumah matiin. Meledak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sedangkan kasusnya kini ditangani Polsek Matraman, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, kebakaran juga terjadi di kawasan kilang minyak Pertamina Balikpapan, Kalimantan Timur. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun para pekerja sudah dievakuasi.
Asap tebal membumbung tinggi dari kawasan kilang minyak Pertamina pada Jumat pagi sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Tengah. Akibat kebakaran ini, para pekerja dievakuasi keluar kilang. Menurut pihak Pertamina, kebakaran terjadi di area cooling box atau bagian bak pendingin air. Api bisa dipadamkan setelah 25 menit oleh tim pemadam dari perusahaan. Operasional kilang pada saat ini tidak ada kendala karena terjadinya flash itu di fasilitas kita yang kita sebut sebagai cooler box yang tidak terkait langsung dengan operasional kami, sehingga operasional kilang tidak terhenti. Kemudian tadi kami telah melakukan pemadaman dengan menggunakan 4 truk pemadam kebakaran, dan pemadaman bisa dilakukan sekitar 25 menit. Saat ini kita sedang melakukan proses pendinginan di lokasi dan teman-teman dari fungsi SCC. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, pihak Pertamina pun masih menyelidiki terkait penyebab kebakaran di area bak pendingin tersebut. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan.